Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membahas mengenai transaksi saham treasury serta pengaruhnya terhadap laporan ekuitas dan juga persepsi investor. Topik ini penting karena buyback saham semakin sering dilakukan perusahaan modern dan efeknya bisa cukup signifikan baik dari sisi pelaporan keuangan maupun strategi investasi. Sebelum masuk materi, berikut ini adalah daftar anggota kelompok kami yang telah berkontribusi dalam penyusunan tugas dan presentasi ini. Oke, selanjutnya teori ekuitas dalam akuntansi. Pertama, kita perlu memahami dulu konsep dasar ekuitas dalam akuntansi. Ekuitas ini bisa dibilang sebagai hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Disinilah posisi saham treasury mulai terlihat pengaruhnya. Karena saat perusahaan melakukan buyback, secara langsung akan mengurangi total ekuitas. Dan kalau kita lihat dari sisi teori entitas, perusahaan dan pemilik adalah dua hal yang terpisah. Jadi transaksi seperti ini benar-benar harus dicatat dan dianalisis secara objektif. Oke, selanjutnya teori dan praktik saham treasury. Saham treasury sendiri adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar. Alasan buyback ini bisa macam-macam, mulai dari ingin menaikkan kepercayaan investor, memperbaiki rasio keuangan, sampai menyalurkan kelebihan kas. Tapi perlu dicatat bahwa saham treasury ini tidak punya hak suara dan tidak dapat dividen. Jadi ini memang strategi yang sangat teknis dan harus dihitung dengan cermat agar tidak berbalik menjadi beban. Oke, selanjutnya dampak terhadap laporan ekuitas. Nah, masuk ke bagian yang cukup teknis. Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, maka jumlah ekuitas akan berkurang karena dicatat sebagai akun kontra ekuitas. Jadi nanti saham tersebut dijual kembali, maka bisa menambah atau mengurangi agio saham tergantung harga jualnya. Ini pernah terjadi di PT IRA dan hasilnya cukup positif karena penjualan di atas harga beli berhasil memperkuat modal. Oke, selanjutnya pengaruh terhadap persepsi investor. Dari sisi investor, buyback sering dianggap sebagai sinyal positif. Artinya manajemen percaya bahwa harga sahamnya undervalue dan prospek perusahaan bagus. Selain itu, karena jumlah saham beredar ini menurun, otomatis EPS dan ROE naik. Tapi jangan lupa, kalau buyback ini dilakukan memakai utang atau cuma demi mempercantik laporan, justru ini malah bisa memunculkan kecurigaan pasar. Jadi transparansi di sini ini sangat penting. Oke, selanjutnya metode pencatatan. Dalam akuntansi ada dua metode pencatatan saham treasury. Metode biaya dan metode nilai pari. Metode biaya ini mencatat saham sesuai dengan harga belinya. Sedangkan metode nilai pari ini mencatat sesuai nilai nominalnya. Keduanya punya dampak yang berbeda terhadap struktur ekuitas. Jadi pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Gitu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah sesi contoh soal dan pembahasan. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana transaksi pembelian kembali saham atau buyback
memengaruhi laporan ekuitas perusahaan, dan hubungkan penjelasan Anda dengan konsep dasar dalam teori ekuitas. Untuk soal ini, terkait dengan pembelian saham atau buyback mengakibatkan berkurangnya total ekuitas perusahaan karena saham treasury yang dicatat sebagai akun kontra ekuitas dalam neraca. Dalam akuntansi, metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, yaitu sebesar harga perolehan saat saham dibeli kembali. Kemudian meski modal disetor dan laba ditahan tidak berubah secara langsung, keberadaan dalam saham treasury akan mengurangi nilai total ekuitas. Hal ini selaras dengan teori ekuitas yang menyatakan bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, hak residual tersebut mengecil karena sebagian aset digunakan untuk mengambil kembali klaim ekuitas dari pasar. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan pemisahan entitas bisnis dan pemilik, di mana saham yang dibeli kembali tidak lagi mencerminkan klaim investor eksternal terhadap perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, mengapa buyback saham dapat meningkatkan nilai EPS dan ROE dan bagaimana hal ini dikaitkan dengan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Untuk pembahasannya sendiri, yang perlu dipahami pertama kali yaitulah buyback saham mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Nah, karena itu EPS dihitung dari laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Maka secara matematis EPS akan meningkat meskipun laba bersih perusahaan tidak berubah. Begitu pula dengan ROE, karena total ekuitas berkurang akibat adanya saham treasury, sedangkan laba tetap, maka ROE akan meningkat. Jadi untuk peningkatan EPS dan ROE ini sering dipersepsikan positif oleh investor karena dianggap menunjukkan peningkatan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Dalam konteks teori sinyal yang juga mendasari praktik saham treasury, tindakan buyback mengirimkan sinyal bahwa manajemen yakin terhadap prospek perusahaan dan bahwa saham saat ini undervalued. Ini juga bisa mendorong kepercayaan dari investor dan menyebabkan harga saham tersebut naik di pasar, meskipun tidak selalu didasarkan pada kondisi fundamental. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk contoh soal ketiga, apa tujuan utama perusahaan melakukan pembelian kembali saham dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pengambilan keputusan investor menurut teori sinyal atau signaling teori. Jadi untuk tujuan utama dari buyback saham itu secara garis besar ada 4. Yang pertama, memberikan sinyal bahwa saham perusahaan sedang undervalued. Kemudian juga bisa meningkatkan EPS dan ROE sebagaimana sudah terjawab di contoh soal kedua di atas tadi. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam manajemen struktur modal, menyiapkan saham untuk kompensasi berbasis saham. Yang terakhir, mengembalikan kelebihan kas kepada pemegang saham. Jadi menurut signaling teori, buyback mengirimkan sinyal positif kepada pasar bahwa manajemen optimis terhadap prospek bisnis perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong permintaan saham, yang berpotensi juga untuk menaikkan harga saham. Namun efektivitas sinyal ini sangat tergantung pada transparansi dan kondisi fundamental perusahaan. Jadi mungkin sekian dari sesi soal dan pembahasan kita, sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.